Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini tanggal 6 Juli 2025 kita memulai kitab yang kedua dalam ilmu bahasa Arab, khususnya dalam ilmu nahwu, dan kitab yang akan kita gunakan yaitu syarah dari matan Jurumiyah, yaitu kitab At-Tuhfatu Al-Wasabiyah fi Tashil Matni Al-Ajrumiyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Wasabi hafizahullahu ta'ala. Jadi kitab ini berisi 3 di dalam. Pertama ada matan Jurumiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajrum. Kemudian yang kedua ada syarah dari matan Jurumiyah, yaitu isinya dari kitab At-Tuhfatu Al-Wasabiyah. Kemudian ada catatan kakinya. Dan yang akan kita bahas di sini itu hanya matan dengan syarahnya saja. Adapun catatan kaki itu tidak akan kita bahas karena memerlukan waktu yang banyak. Dan adapun di catatan kaki itu hanya i'rab saja, apa yang ada di syarah. Jadi kitab At-Tuhfatu Al-Wasabiyah, jadi tuhfa itu artinya bingkisan, ya. Al-Wasabiyah itu kota Al-Wasabiyah, jadi bingkisan untuk penduduk atau warga Al-Wasabiyah. Fi tashil matni Al-Ajrumiyah, dalam mempermudah matan Jurumiyah. Penulisnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Wasabi. Jadi nama penulisnya itu Abu Abdullah Ahmad. Nama ayahnya Thabit, nama kakeknya Sa'id. Al-Wasabi itu tempat beliau lahir. Ya, seperti di Ma'in Al-Gawawi misalnya. Nah, Menjaling Al-Makassari. Salah? Iya, Al-Baqali, Al-Kafaniyah. Jadi kitab ini yang saya pegang itu kitab cetakan terbaru, cetakan yang ketiga, cetakan yang keempat yang saya pegang. Kalau kita sama nih, cetakan yang keempat. Jadi di sampul bukunya, jadi tulisannya di awal itu Tab'atun Jadidah, cetakan terbaru, Munaqqaha, yang telah diperbaiki, yang telah direvisi, wa mazidah, dan yang telah ditambah. Berarti kitab yang kita pegang sekarang ini adalah ada dalamnya tambahan-tambahan faidah saja. Jadi penulisnya adalah Syekh Abu Abdullah Ahmad. Beliau masih hidup sampai sekarang dan beliau juga masih mengajarkan ilmu nahwu di Yaman. Dan kitab ini perlu diketahui, ini kitab pertama yang dipelajari oleh pelajar di Yaman. Jadi kitab ini merupakan syarah dari apa? Syarah dari syarah dari matan Jurumiyah. Siapa penulisnya matan Jurumiyah? Nah, itu Ibnu Ajrum yang paling masyhurnya, paling terkenalnya. Siapa nama lengkapnya beliau? Bukan Andi Safriyadi, bukan. Ya, sampai Andi Safriyadi Ibnu Ajrum. Jadi nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji.
As-Sinhaji. Jadi nama penulis dari matan Jurumiyah yang sering kita kenal, Ibnu Ajurum. Jadi namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Jadi rata-rata ulama yang ilmu ahli nahwu itu ada nama kunyanya Abu Abdullah. Jadi yang ada nama kunyanya Abu Abdullah sini semoga bisa juga. Ya. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji, dan lebih dikenal dengan Ibnu Ajurum. Banyak dari syarah matan Jurumiyah, di antaranya juga Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kemudian ada juga syarah matan Jurumiyah yang ditulis oleh Syekh Salih Al-Utsaimin, ya, yang dikenal dengan syarah Al-Ajurumiyah. Intinya banyak. Kitab ini diantaranya juga, yaitu kitab At-Tuhfatu Al-Musabiyah. Ini mudah karena kita sudah lalui di kitab yang pertama. Hanya saja ini versi Arabnya. Ya, Pandi ya. Ini kita pegang Pandi. Sudah berlalu ini pembahasan. Tinggal ditambahkan faidah-faidah lagi. Coba dibuka halaman 14. Kalau cetakan Ahmad di belakang ada yang tadi cetakan pertama ya. Ada semua kitabnya di belakang. Oh, ada. Hah? Mana Mike? Oh. Sudah ya? Jadi langsung muqaddimah, pendahuluan. Sudah buka? Sudah. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala. Ini tulisannya siapa? Ini tulisannya Syekh Ahmad bin Thabit. Adapun tulisannya tulisan aslinya Ibnu Ajurum itu nanti yang di kotak di sebelah. Setiap yang ada kalimat di dalam kotak itu matan Jurumiyah namanya. Ya, kemudian di bawahnya itu namanya syarahnya, penjelasannya, yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad. Yang di dalam kotak tulisannya siapa? Ibnu Ajurum. Itu namanya matan Jurumiyah, dan itu yang dihafalkan bagi yang mau menghafal. Jadi kata beliau, kata penulis, muqaddimatun. Jadi kita baca pelan-pelan saja. Sebentar ditanya kenapa saya baca seperti ini. Muqaddimatun fi ilmi an-nahwi. Ikal. Kenapa saya baca muqaddimatun? Sudah belajar berarti. Dari mubtada yang dihilangkan. Takdirnya laisa hadza hadihi. Jadi kalau ada model seperti ini, ya, dia sebagai khabar dari mubtada yang dihilangkan. Karena perhatikan baik-baik, muqaddimah ini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Apa? Nakirah. Berarti dia sebagai khabar. Mana mubtadanya? Hilang. Ya, sebagaimana berbagai macam kitab, Kitabu At-Tauhidi. Kitabu di situ sebagai khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya dihilangkan, takdirnya haza. Jadi takdirnya haza Kitabut Tauhidi. Kalau di sini hadhihi muqaddimatun fi ilmi nahwi. Ini adalah pendahuluan ilmu nahwu. Kecuali
Kalau muqaddimatunnya kita masukkan alif lam, al muqaddimatu, berarti dia jadi mubtada. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu kalimat, ya, kalimat pembukanya itu ternyata nakirah, berarti ada yang dihilangkan sebelumnya. Bisa dipahami? Nah, kalau di sini kenapa hadhihi? Kenapa bukan hada? Karena muqaddimatun muannas atau mudzakkar? Muannas. Apa alamat muannasnya? Ta marbuta. Apa yang dia khabar? Hukumnya apa? Marfu. Sudah lancar ya. Siapa tadi itu bilang? Ahwat semasa. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dhammah? Coba dibaca ulang pasapri. Tun ditanwin. Fi ilmi. Coba tasyarul ilmi. Iya, jadi bukan dilanjut. Kenapa ilmi? Ada apa? Mana huruf jar? Gitu. Berarti bacanya ilmi. Abu Abdullah, kenapa dibaca an-nahwi? Perhatikan susunan kalimat. Sekarang saya sudah kasih kaidah. Kalau ada kata pertama, segera sudah dikasih. Kalau ada kata pertama nakira, kedua, nah susunan apa kira-kira ini? Mudhaf, mudhafun ilaih. Yang mana mudhaf? Yang mana mudhafun ilaih? Perhatikan ilmi an-nahwi. Sekarang kenapa an-nahwi dia isi Abdullah? Ingat ya, kalau ada kata yang dibaca kasrah, dibaca jar, dua saja kemungkinan. Kalau bukan kemasukan huruf jar, berarti dia disandari sebagai mudhafun ilaih. Cuma dua dia. Jadi jangan terlalu berpikir, sok berpikir ya. Langsung saja dua. Jadi kalau ada kata yang dibaca jar, apalagi tandanya kasrah, dua itu. Perhatikan, kalau ada huruf jar, berarti dia majrur karena ada huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar, berarti majrur bil idhofah sebagai mudhafun ilaih. Tidak bingung juga Pak Uda? Tidak bingung juga? Baru pilih muqaddimahnya ya. Muqaddimatun fi ilmi an-nahwi. An-nahwi sebagai apa tadi? Mudhafun ilaih. Bisa nih yang dipahami yang muqaddimatun fi ilmi nahwi? Kenapa bisa dibaca seperti itu? Dan jeling. Coba dibaca ulang yang jeling. Muqaddimatun fi ilmi, diharokati kalau baru kita dengar kata ini. Fi ilmi an-nahwi. Coba diulang lagi sekali. An-nahwi. Sekali lagi diulang. Ilmin nahwi. Ulang lagi. Bisa nih. Bisa baca kitab itu kan? Iya. Kemudian masuk di bawahnya. I'lam. Fil apa itu? Fil amar. Dari kata apa ini? Ya'lamu. Masih ingat cara buatnya? Dari kata ya'lamu. Coba dibuat. Siapa yang bisa? Tasbih, coba. Dihilangkan ini. Kemudian bisa dibaca. Berarti tambahkan alif. Setelah ditambah alif bisa dibaca? Tidak bisa. Berarti alifnya harus diharokati. Apa harokatnya? Kenapa kasrah? Kita tahu lancar nih.
Sekarang huruf terakhir, dia fi'il mudhari apa ini? Sahih akhir diapakan akhirnya? Wah, langsung jadi i'lam. Ya, tapi kan susunannya dari ini. I'lam. Seperti di buku. Kenapa tidak bisa kita baca a'lamu? Ya, kan bisa jadi. Ya, kan modelnya seperti ini kan? Kita tidak bisa a'lamu, enggak. Pastikan ini fi'il amr. Kenapa? Diawali oleh alif. Kalau dia fi'il mudhari ada hamzanya. Kalau hilang hamzah berarti dia fi'il amr. Bisa pahami? Jadi i'lam annahu hu-nya sebagai apa? Mana tadi? Oh, Ismail. Hu sebagai apa? Annahu. Senyum-senyum je. Ikal Ali. Fa'il lagi. Kalau fa'il harus ada apa? Harus ada fi'il. Satu bilang ada fi'il amr, bukan ya? Maf'ul bih. Jauh sekali. I'lam annahu. Tidak mau roji. Dayat? Salah lagi. Ibnu berdiskusi lagi ya. Sebagai apa fungsi itu? Pura-pura gitu berpikir. Itu sudah tadi. Salah. Ilham sebagai apa hu? Bukan maf'ul bi. Kalau maf'ul bi harus ada fi'il, harus ada fa'il, baru maf'ul bi. Kalau ada kata yang dinasab tanpa ada fi'il fa'il, ya beda lagi dia. Nah ini tidak dinasab ini. Hu, annahu, domir itu hu mabni di atas dhammah. Sapri hu sebagai apa? Baru pipi manasang ini. Rencana mau langsung baca kitab? Isimnya anna. Nasami kata tadi khabarnya anna salah. Nah, berarti isimnya anna. Bagaimana i'rabnya ini? Dia dhamir muttasil atau munfasil? Dhamir muttasil. Mabni di atas dhammah fi mahalli nasbin isim anna. Yan bagi likul, mau dibaca apa itu dan itu likul, huruf lamnya di akhir mau diapakan? Itu likulli. Kenapa kulli? Ada huruf jar. Mana? Likulli syari'in. Ini keluar kaidah ya, nakira, tapi kaidahnya tambah lagi kalau ada kul maka kata setelahnya itu adalah mudhafun ilaih. Likulli syari, mau dibaca apa itu ainnya? In. Likulli syari'in. Sampai mana tadi? Sapri ya. Berarti tidak teratur sebenarnya ini. Karena tidak teratur duduknya juga. Dapat Pak Anang. Syari'in sebagai apa? Itu ada kaidah di atas ya. Ada kata kul. Setelah kul itu pastikan itu kata mudhafun ilaih. Kalau dia isim.
Likulli syari'in ditanwin. Sebagai apa itu? Oh iya. Mat jakib kalapanan. Sebagai mudhafun ilaihi. Fi fannin. Pak siapa nama tak yang baru gabung? Abu Sofia. Fannin. Gimana bisa najawab beliau? Belum? Pasbi. Fannin. Tidak ada anu. Apa tadi saya bilang? Kalau di kasrah, di jar, dua jika kemungkinan tak? Mudhafun ilaihi. Nah, ada di situ sebelumnya. Mana huruf jarnya? Fi. Tidak dilihat lagi kan? Gara-gara nas kuning ini. Fi fannin min al-fununi. Abu Maryam al-fununi. Huruf jar, mana huruf jarnya? Min. An. Alat apa itu? Pak Firman, an. Alat apa itu Pak Firman? Penasab. Setelahnya fil apa itu? Berarti pasti dia dinasab sebentar. An yatasawwarahu. Yatasawwara. Kenapa itu yatasawwara Pak Firman? Iya, an yatasawwara di fathah. Kan tulisannya seperti ini. An Nah, jangan kepikir ini, kata lain ini. Berarti an yatasawwara. Kenapa di fathah ini, Pak Firman? Ada buku miftahnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak Firman. Kenapa yatasawwara? Ini kan fi'il mudhari. Asalnya ini yatasawwaru, asalnya di dhammah. Tapi ternyata di fathah. Yatasawwara. Kenapa kira-kira ini Pak Firman? Ada siapa? Mana alat penasabnya? Ada an. Gitu. Jadi siapa yang membuat dia di fathah ini? An. Hilang an, yatasawwaruhu. Masuk an yatasawwarahu. Sekarang hunya sebagai apa? Kemarin sudah kasih kaidah juga. Sebagai maf'ul bih. Apa kemarin kaidahnya? Terkait dengan dhamir. Kalau ada fi'il, bukan dhamir bersambung fi'il ya, fi'il bersambung dengan dhamir. Dhamir apa ini? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, sampainya ni. Sudah hafal kemarin? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, na. Kalau dia fi'il sebelumnya, maka yang ini dhamir itu tadi sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Tapi kalau isim sebelumnya, tahu. Berarti dia sebagai apa? Udah pun nilai. Lancar nih. Berarti hu tadi di sini sebagai apa Pak Andi? Yatasawwarahu. Yatasawwara itu fi'il. Hunya sebagai apa? Tadi sudah baru lewat 5 detik sebelumnya. Pandi dilupai Pak Mustaqim. Hunya yatasawwarahu, hunya. Tadi kalau ada fi'il maka domirnya itu maf'ulun bi. Kalau isim berarti dia mudhafun ilaihi. Tentukan dulu apa sebelumnya, fi'il atau berarti sebagai apa dia? Bukan isim itu yatasawwara, fi'il karena kemasukan alat penasab an.
Ya. Kira-kira apa ini? Sebagai maf'ul bi. Wa huruf ataf itu ya. Ya, ini asalnya ya'rifu. Ada waw ataf. Wa ya'ri. Pak Ude, ada waw ataf di situ. Dia ataf ke yatasawwara. Ingat yatasawwara hukumnya saat itu dia apa dia? Dinasab, di rafa atau di jazm? Yang namanya ataf dia juga ikut. Wa ya'ri wa ya'rifahu. Perhatikan ya. Kenapa dia dibaca ya'rifah? Karena ataf. Ataf ke mana? Ataf ke yatasawwara. Hu wa ya'rifahu. Itu Pak Ude, hu-nya sebagai apa situ? Pak Ude. Jadi sebelum menentukan hu itu sebagai apa, perhatikan apa sebelumnya. Ya'rif itu fi'il atau isim? Nah, berarti hu-nya lancar Pak Syahrul. Bisa nih. Hu ya, qabla Abu Akif, qabla maf'ul ma itu ada wa ma'iyah. Maf'ul apa ini? Maf'ul fi. Zaraf kan? Qabla asyuru'i. Tulis lagi kaidah. Ada qabla, atau ba'da ya. Intinya yang zaraf itu, maka setelahnya itu adalah mudhofun ilaih. Bukan cuma qabla, ini saya gambaran. Semua yang zaraf itu amama ya. Kenapa? Nomor 2 kul. Kalau ada kul, maka kata setelahnya itu mudhofun ilaih. Kalau kata setelah kul itu isim. Mana ini? Qabla asyuru'i. Itu Hasan. Kenapa saya baca kasrah? Asyuru'i. Jadi bila ada zaraf sebagai apa? Sudah tadi sebagai apa? Abu Akif. Sebagai mudhofun ilaih. Yang namanya mudhofun ilaih itu dia hukumnya apa? Rafa, nasab, jar. Sekarang apa tanda jarnya dia sini? Kenapa kasrah? Isim mufrad. Fihi. Kalau hi-nya Pak Saleh, fihi. Najab? Jar? Betul, jar majrur. Mabni atau mu'rab itu Pak? Mabni atau mu'rab? Fihi. Mabni di atas apa? Lancar nah. Bisa min. Ternyata yang di belakang lebih lancar ya. Fihi. Liyakuna. Ini belum kita pelajari ya. Ada li, bukan li huruf jarid ya. Kita belum pelajari, dia masuk alat penasab. Liyakuna. Nanti kita pelajari. Ala basiratin. Itu anugerah basiratin. Di kasrah juga itu sebagai apa? Kan cuma 2 ta? Kalau bukan mudhofun ilaih berarti ini. Anugerah ala basiratin.
Mau menjawab Pak Isa ini? Iya, iya. Kalau jar majrur itu mudah sekali, makanya kemarin ya terkadang ada orang diganti gelarnya menjadi Abu Jar karena seringnya jawab jar. Jadi biar nanti maf'ul bih najab juga majrur dengan huruf jar. Pak Isa, apa itu? Majrur karena ada mana? Ala. Fihi, hinya Pak Isa kita lagi. Hah? Sama yang di mana? Pas Saleh. Tidak mau berbicara. Wa illa di sini bukan kecuali. Dia di situ dua. Jadi illa bukan kecuali ya. Dia itu dari kata in dengan la. In la. Jadi bukan illa ya, bukan kecuali nanti terjemahnya. Jika tidak, wa illa jika dan jika tidak, bukan kecuali. Illa itu in la asalnya in la. Jadi di sini nanti wa in la lam yantafi bihi. Wa illa lam yantafi bihi. Kembali ya ke antum. Yantafi karena ada iya tahu. Belum habis waktu. Iya. Disuruh pulang sama istrinya. Wa illa lam yantafi bihi. Taib. Kalau hinya Ismail bihi hi. Hah? Itu mudahnya. Mana ini? Wayah sulu itu alih. Wayah sulu Enggak, ya sulu dia isi pada fi'il apa? At-tasawwuru fi'il mudhari apa tadi? Ma'lum majhul ma'lum. Tasawwuru itu daya. Kenapa fa'il? Oh iya, sebelumnya ma'lum. Bima'rifati umurin minha ismuhu, dibaca ismu. Kaidahnya kalau ada titik dua setelahnya itu khobar, dan khobar hukumnya apa? Khobar hukumnya apa? Marfu. Tidak ada? Oh, cetakan lama. Beli yang baru. Yang baru itu masa? Tapi kenapa tidak ada? Cetakan keberapa itu? Ada ji. Tah? Itu ada ji, masa hilang. Nah sama di sampul nah. Ismuhu. Ibnu, hunya sebagai apa? Kenapa bisa mudhafun ilaih? Oh ya mantap. Enaknya kalau pakai kaidah ya, cepat. Nabi bilang Pak Asbi kalau begitu jadi belajar dasar langsung kaidah saja. Wa ta'rifuhu. Sama juga ini hunya sebagai apa itu? Fa'il. Fa'il. Hu, fa'il. Ingat ya, dhamir hu tidak akan pernah jadi fa'il.
Tidak. Bukan. Bahasa maf'ul bih. Ta'rifu ism atau fi'il? Bukan fi'il, dari situ memang salah. Ta'rif itu isim. Berarti hunya sebagai mudhafun ilaih. Wa thamaratuhu itu safar, hunya sebagai apa? Karena akhwatnya tadi ini bersuara di belakang, tidak ditanya-tanya lagi. Pantasan bersuara itu. Sebentar. Surat tadi ya, sahabat. Itu yang udah dapat dulu. Intinya itu ataf kemana itu semua? Ataf yang paling pertama sekali ismu. Wa fadlu hunya dan itu fadlu itu dan itu isim. Hunya apa? Berapa? Mudhaf. Wa tuhu nisbatuhu itu jaling punya. Nisbat itu isim. Hunya mudhafu ilaihnya kira wadi'u berapa? Wa hukmuhu sama aja. Mudhaf. Masa sama aja. Terjemahkan. Jadi pendahuluan ilmu nahwu tentang kalimat ini. Apa tadi? Memang kalau awal-awal memang pelan. Nanti kalau di pertengahan digas cepat. I'lam, ketahuilah annahu yanbaghi likulli syari'in, bahwasanya sepatutnya bagi setiap orang yang memulai syari', orang yang memulai atau orang yang berjalan. Kalau orang yang berjalan, kalau kita sekarang orang yang memulai fi fannin, dalam satu bidang, minal funun, dari bidang-bidang ilmu. Jadi ketahuilah bahwasanya sepantasnya bagi setiap orang yang memulai satu bidang ilmu dari bidang-bidang ilmu, an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi. Jadi dia harus tergambarkan padanya dan dia juga harus mengenali ilmu apa itu sebelum dia memulai masuk dalam pembahasan ilmu tersebut. Jadi sebelum kita belajar, sebenarnya yang kita harus tahu lah. Asal hanya ikut-ikut saja kan? Ada yang ilmu apa yang kamu pelajari itu? Kalau iya tidak tahu. Kita belajar langkah ilmu, bukan isinya ya. Semakin menggali, mencari untuk apa? Lakuna ala basirat fi, supaya di atas basirah, atas keyakinan di ilmu, dalam ilmu yang kita pelajari. Wa illah, ingat ya, bukan kecuali ya. Wa illah dari kata indah,